Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini, oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan, kita diberi kekuatan dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini bersama-sama kita akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersama-sama dengan keluarga yang mendapat pelayanan ibadah keluarga, bersama dengan keluarga Bapak Samuel Palisungan, dan keluarga Bapak Ilham Asis. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Mari Bapak Ibu, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, kita menyanyi Kidung Jemaat 1, Haleluya, pujilah. Kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat disilahkan duduk. Mari kita bersama-sama bermazmur yang terambil dari Mazmur 107 ayat 10 sampai 22. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah, dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam. Dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan. Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur. Dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mengaminkan pembacaan Mazmur kita menyanyi dari Kidung Jemaat 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan.
Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Kita akan mendengar, membaca dan merenungkan firman-Nya. Namun sebelumnya mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bagi-Mulah segala hormat, pujian, dan kebesaran senantiasa dinaikkan, dan umat-Mu menghaturkan syukur atas kehidupan anugerah-Mu. Itulah sebabnya kami di Jemaat Masaleh dan anak-anak Tuhan yang menyaksikan tayangan ini merasa bersyukur atas waktu yang Tuhan masih berikan, sehingga kami boleh dipersekutukan satu dengan yang lain, bersama dengan keluarga kekasih yang menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman malam ini, yakni keluarga Bapak Samuel Palisungan dan keluarga Bapak Ilham Aziz. Kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Karena itu biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua, agar kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu, serta kami diteguh kuatkan untuk melakukan firman itu dalam hidup kami hari demi hari. Inilah kami ya Tuhan, berfirman-Lah, kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 28, Mazmur dari Daud, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-9, di bawah judul Tuhan Perisaiku. Demikian bunyi firman dari Daud. Kepadamu, ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik,
ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya lah hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Salam sehat selalu dan salam damai sejahtera bagimu. Shalom. Terpuji nama Tuhan jikalau pada malam hari ini kita boleh diperjumpakan satu dengan yang lain. Dan Tuhan memakai keluarga Bapak Samuel Palisungan dan keluarga Bapak Ilham Asis sebagai mimbar pelayanan pemberitaan firman yang mempersatukan dan mempersekutukan kita bersama di sekitar firman-Nya. Tema kita pada malam hari ini berdasarkan Mazmur 28 yang menjadi perikop bacaan kita, yakni Tuhanlah benteng hidup kita. Itu ada pada ayat yang ke-8, Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, setiap kita manusia tentu punya kerinduan yang sangat besar agar hidup yang kita jalani, hidup yang kita nikmati adalah hidup yang diliputi rasa aman, tentram, dan damai. Dan karena itulah maka kita berusaha untuk mendapatkan perasaan aman dan tentram itu. Kita berusaha untuk mendapatkan damai itu. Tetapi dari manakah rasa aman, tentram, dan damai itu? Mazmur 121 mengatakan, Aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Sebuah pertanyaan. Orang-orang yang akan melakukan persiaraan menuju ke bait Allah di Yerusalem. Dari manakah datangnya pertolonganku? Mengapa realita kehidupan penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan? Kita butuh jaminan yang pasti untuk berjalan dengan aman dan damai. Dunia di mana kita berada adalah dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan karena itu perasaan tentram dan damai itu harus kita kejar dan harus kita cari serta kita dapatkan. Pemazmur mengarahkan pandangan kita bukan kepada gunung-gunung itu, bukan kepada tempat-tempat yang lain, bukan kepada pribadi manusia ataupun kuasa-kuasa yang lain. Tetapi kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan berkata, pertolonganku adalah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Daud memiliki pengalaman yang sangat luar biasa dalam pencaharian
akan rasa tentram dan damai. Ia adalah seorang yang membangun hubungan dengan banyak orang. Dia adalah seorang pemimpin bangsa. Dan sebelum ia menjadi seorang raja, ia telah menjalin hubungan dengan banyak orang. Dan tentunya dalam jalinan hubungan yang demikian, tentu bagi sebagian orang, Daud akan merasa tenang dan damai. Pun demikian, ia adalah seorang tentara yang sangat disegani, yang sangat dikagumi, yang sangat dihargai. Terlebih setelah peristiwa pertempuran Daud bersama dengan Goliat. Ini adalah sebuah pertempuran yang sangat heroik, yang sesungguhnya tak berimbang. Goliat yang berbadan kekar, dengan tubuhnya yang sangat besar raksasa, dibandingkan dengan Daud, yang di mata Goliat dipandang sebagai anjing. Seperti belalang. Sekali sentuh saja, sudahlah pasti Daud akan binasa. Bahkan oleh Raja Saul sendiri, ketika Daud mengajukan niatnya untuk menghadapi Goliat, saat semua tentara Israel tidak satu pun berani menghadapinya, Saul berkata, engkau tidak akan mungkin untuk menghadapinya. Sebab dari sejak mulanya, ia telah dilatih dalam peperangan. Sedangkan Daud sendiri hanyalah seorang gembala. Dari saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, inilah peristiwa yang sangat heroik, yang membuat Daud menjadi seorang yang sangat ditakuti dan sangat dihormati. Ia dapat menghadapi Goliat dan memenangkan pertarungan terhadap tentara Filistin. Tetapi saudara-saudara, apakah dengan itu segala persoalan dalam kehidupan Raja Daud menjadi selesai? Tidakkah Daud akan masuk ke suatu ranah yang sangat menakutkan dan menyeramkan? Dan itulah peristiwa yang tidak bisa Daud tolak. Sebab dari kenyataan yang terjadi, ia menjadi lawan bagi Raja Saul. Sehingga tidak ada tempat bagi Daud yang aman untuk menikmati hidup. Dari satu tempat ke tempat yang lain, ia berusaha untuk mendapatkan rasa tentram dan damai. Ia menjadi seorang pelarian. Bahkan suatu waktu ia harus keluar dari Israel dan masuk ke daerah musuh, yakni Filistin. Sehingga saudara-saudara, sekali lagi, Daud memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Dari mana ia menghadapi dan mengalami rasa tenang dan damai itu. Mazmur 28 adalah mazmur yang hendak mengungkapkan kepada kita semua pengalaman konkret Raja Daud tentang sumber damai sejahtera yang darinya ia merasa tenang dan damai. Mazmur ini saudara-saudara mau menyatakan kepada kita bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber kedamaian, sumber ketentraman. Tuhanlah satu-satunya
kota benteng yang kuat, yang olehnya setiap kita akan merasa tentram dan damai. Ayat 8. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Dalam konteks kehidupan kita sekarang, telah menjadi nyata bahwa ternyata tidak ada kekuatan dalam dunia ini yang dapat menjadi andalan bagi manusia untuk mengalami damai sejahtera. Terus terang saudara-saudara, semua umat manusia sekarang diperhadapkan dengan realita yang sangat menakutkan. Dengan munculnya virus corona. Tidak ada satupun manusia yang merasa tenang dengan kenyataan ini. Sekalipun mereka adalah seorang pejabat, sekalipun mereka adalah seorang yang pandai, sekalipun mereka seorang yang kaya raya, yang mempunyai jabatan dan kedudukan, tetapi hal-hal demikian tidak memberi jaminan yang pasti bahwa mereka tidak akan terjangkau dengan persoalan ini. Dunia sekarang sedang digoncang dengan ketakutan yang sangat besar akibat yang ditimbulkan dari virus ini. Wajarlah sekarang kita keluar dari kedirian kita. Kita keluar dari rumah kita. Kita keluar dari persekutuan berjemaat kita. Sama seperti sang pemazmur keluar dari pintu rumahnya. Ia berdiri di ambang pintu rumah itu dan mengarahkan pandangannya ke gunung-gunung sambil berseru, dari manakah datangnya pertolonganku? Saatnya sekarang kita sadar diri bahwa tidak ada sesuatu yang melekat pada diri kita yang dapat kita andalkan untuk menikmati damai dan sejahtera. Saatnya sekarang kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan berkata, pertolonganku hanyalah datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mazmur 28 yang merupakan pengalaman hidup Raja Daud harusnya menyadarkan kita semua, ternyata hidup ini tidak mudah. Menjalani hidup di tengah-tengah realita hari demi hari dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini tidaklah mudah. Kita butuh tangan yang kuat, kita butuh tangan yang perkasa untuk mengawal kita, untuk menjaga kita. Sehingga sekalipun kita melintasi badai kehidupan yang sangat menakutkan ini, kita merasa tenang dan damai. Seperti yang dialami oleh Daud. Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Dan Mazmur 28 ini menegaskan bahwa Tuhan adalah kekuatan umat-Nya. Tuhan adalah kekuatan kita. Sekalipun kita lemah, ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru untuk menghadapi segala problem kehidupan. Dan Tuhanlah benteng keselamatan. Sekalipun dunia ini merancangkan banyak hal yang jahat bagi anak-anak Tuhan, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ia akan membentengi kita dengan kuasa-Nya, sebab kita adalah orang-orang yang diurapi. Pertama Petrus pasal 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Tuhan. Kita adalah bangsa terpilih, imamat yang meraja. Kita adalah milik Tuhan yang sangat istimewa. Kita adalah orang-orang yang sudah diurapi. Tuhan telah mempertaruhkan segala-galanya demi kita.
Yesus telah berkorban demi kita. Itu menjadi bukti bahwa Ia tidak akan pernah menyia-nyiakan hidup kita. Ia akan mempertahankan kita, menyelamatkan kita, dan memberkati kita. Karena itu, selamat kepada keluarga Bapak Samuel Palisungan, selamat kepada keluarga Ilham Asis. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan dan berkata, Tuhanlah benteng hidupku. Sehingga dengan demikian, kita akan merasa tentram dan damai. Terpuji namanya, haleluya, amin. Kita akan menyatakan tanda syukur kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita mempersiapkan tanda syukur kita bersama-sama dengan keluarga Bapak Samuel Palisungan dan keluarga Ilham Asis. Tapi sebelumnya, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Mengiringi persembahan syukur kita menyanyi pelengkap Kidung Jemaat 216, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari saudara-saudara kita satu di dalam syafaat, kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah Bapa kami di sorga. Untuk kasih dan kebaikan-Mu yang terus kami alami sejauh hidup yang Tuhan masih izinkan. Dan kami bersyukur bahwa malam hari ini, Tuhan menganugerahkan waktu dan kesempatan yang begitu indah, di mana kami boleh dipersekutukan di sekitar firman-Mu, bersama-sama dengan keluarga kekasih kami, Bapak Samuel Palisungan dan Bapak Ilham Asis. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mau menyadarkan kami bahwa tak ada satupun hal dalam dunia ini yang akan memberikan jaminan yang pasti tentang keselamatan dan hidup damai sejahtera selain dari Tuhan. Karena itu hanya memandang kepada Tuhan sajalah kami akan merasa tenang dan damai. Hanya dekat dengan Tuhan sajalah kami akan merasa aman. Sebab Tuhanlah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi setiap orang yang diurapinya. Kiranya firman ini Tuhan akan meneguhkan kami semua di tengah-tengah realita kondisi hidup yang penuh dengan ketakutan karena virus corona. Kami yakin dan percaya ada tangan Tuhan yang perkasa
menopang hidup kami, dan menyelamatkan kami. Kiranya firman ini akan memberkati keluarga kekasih kami Bapak Samuel Palisungan. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu yang Engkau telah nyatakan dalam hidup mereka. Keluarga ini masih boleh ada sebagaimana mereka ada. Semua hanya karena rahmat, semua hanya karena anugerah. Karena itu hamba memohonkan berkat-Mu untuk Bapak Samuel Palisungan dalam tanggung jawabnya selaku kepala keluarga. Karuniakan hikmat dan kearifan kepadanya, kekuatan dan kesehatan yang bersahabat, sehingga sungguh-sungguh ia dapat dimampukan oleh Tuhan sendiri di dalam mengangkat tugas dan kewajibannya selaku kepala keluarga di tengah-tengah rumah tangga. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan telah memilih dia dan mengutus dia selaku teman sepelayanan dalam kemajelisan Gereja Toraja Jemaat Mas Saleh untuk periode 2021-2024 dalam jabatan selaku diaken. Perlengkapi hamba-Mu dengan roh hikmat-Mu, agar ia terus menorehkan bakti bagi kerajaan hingga Maranatha, dan upah yang menantinya sangat besar. Memberkati setiap karya dan juangnya, tugas dan pekerjaan di mana Tuhan tempatkan ia untuk bekerja. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberikan buah-buah yang terbaik dari setiap karyanya, bahkan melapangkan jalan bagi jenjang karirnya, sehingga firman-Mu akan digenapi, bahwa setiap orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah menjadi ekor melainkan kepala. Tanduk mereka tidak akan menurun melainkan meninggi. Sehingga dengan itu kekasih kami boleh bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Hamba berdoa untuk istri kekasih, biarlah Tuhan yang akan menopang di dalam tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan pegang dan genggam tangannya dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan mujizat, sehingga ia dimampukan untuk menata kelola kehidupan rumah tangga dalam roh takut akan Tuhan. Pun demikian di dalam tugas dan pekerjaannya, mari Tuhan Engkau berkati, bukakan jalan bagi jenjang karirnya, agar ia senantiasa memperoleh yang terbaik demi kelangsungan kehidupan rumah tangga dan demi hormat bagi nama-Mu. Engkau mengenal akan isi hatinya, Engkau mengetahui harapan-harapannya. Karena itu berkati dia Tuhan, sehingga melalui seorang ibu di tengah keluarga, berkat dan sorga-Mu dinyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Hamba berdoa untuk anak kekasih Jason, Tuhan berkati di dalam hidupnya, di dalam segala harapan dan kerinduan, dalam mengejar cita-cita. Tuhan kiranya melapangkan jalan, sehingga anak kekasih dapat meraih yang terbaik untuk hidup dan masa depannya. Jauhkan dari segala susah dan mara bahaya. Pun demikian buat anak kekasih Neta, kiranya kasih dan rahmat-Mu akan terus melingkupi kehidupannya. Teristimewa jikalau Tuhan berkenan, pada hari esok ia akan menikmati sukacita pertambahan usia setahun lagi. Mari Tuhan, Engkau tutup bungkus anak kekasih Neta di dalam kuasa dan rahmat-Mu, sehingga ia boleh menikmati hari esok yang Tuhan akan karuniakan sebagai hari sukacita besar atas kehidupan yang Tuhan izinkan, sehingga bersama dengan saudaranya Jason dan kedua orang tuanya, bahkan oma dan segenap rumpun keluarga, mereka dapat bersuka cita merayakan pertambahan usianya. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati orang tua, saudara-saudara, segenap rumpun keluarga, dimanapun mereka berada. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan akan menjangkau kehidupan mereka, dan mereka merasakan hidup yang diberkati. Hamba berdoa untuk keluarga Bapak Ilham Aziz. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya
bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan keluarga ini. Hamba yakin dan percaya topangan kuasa kasih-Mu akan terus dinyatakan di dalam kehidupan kekasih kami Bapak Ilham Aziz, untuk terus bertumbuh di dalam iman kepada Kristus, untuk terus percaya bahwa keselamatan satu-satunya hanya di dalam Kristus. Dan karena itu ia akan terus melangkah di dalam keyakinan iman yang satu. Hanya dari Kristuslah satu-satunya sumber kehidupan dan damai sejahtera. Berkati dia dan beri kekuatan kesehatan badani untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab hidupnya selaku kepala keluarga. Memberkati segala usaha dan pekerjaannya, sehingga ia memperoleh yang terbaik demi kelangsungan kehidupan rumah tangga. Engkau memberkati istri kekasih di dalam menata kelola kehidupan rumah tangga. Karuniakan hikmat kepadanya, karuniakan kekuatan dan kesehatan kepadanya, sehingga ia dapat menata kelola kehidupan rumah tangga selaku istri yang bijaksana, yang olehnya suami tidak akan pernah kekurangan keuntungan. Berikan yang terbaik dalam hidupnya Tuhan. Bahkan harapan-harapannya Tuhan memberkati, sehingga ia dimungkinkan untuk menyaksikan berkat-berkat Tuhan yang terus melimpah dalam kehidupan rumah tangga. Melalui karya seorang ibu di tengah keluarga, berkat dan sorgamu dialami oleh seisi rumah tangga. Hamba berdoa untuk kekasih kami Valen yang sedang mencari lapangan pekerjaan. Mari Tuhan Engkau buka jalan, Engkau lapangkan apa yang ia rindukan, sehingga pada waktunya ia boleh mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menikmati hidup karunia-Mu dan bersyukur kepadamu. Hamba berdoa untuk anak kekasih Dila bersama dengan Kesia yang dalam pendidikan dan akan menghadapi ujian semester. Mari Tuhan perlengkapi mereka dengan roh hikmat, akal budi dan kepandaian. Bahkan kekuatan dan kesehatan yang prima Tuhan anugerahkan, sehingga mereka dapat menghadapi ujian semester itu dengan baik. Dan dengan pertolongan Tuhan, mereka boleh sukses, mereka boleh berhasil, dan tidak ada nama lain yang dimuliakan selain nama Tuhan saja. Kami berdoa untuk orang tua yang ada di veteran, maupun yang ada di kampung, di Tanah Toraja. Tuhan berkati mereka di dalam masa tua mereka. Mungkinkan mereka untuk menyaksikan sukacita dan kebahagiaan dari anak-anak dan cucu-cucunya. Hamba berdoa untuk Sinta, untuk Yulpa, untuk Ria, Jupri, bahkan Dayak dalam pekerjaan mereka. Tuhan perlengkapi mereka dengan kekuatan dan kesehatan di tengah-tengah situasi kondisi pandemi COVID-19. Biarlah kekuatan yang daripadamu akan memampukan mereka untuk mengemban tugas dan pekerjaan masing-masing. Tuhan memberkati Linggi, Rido, dan Datu di dalam rumah tangga mereka. Biarlah kasih dan rahmat-Mu akan terus dialami oleh kekasih-kekasih kami. Dan seluruh rumpun keluarga, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkatinya. Kiranya Tuhan berkenan atas korban syukur yang dinyatakan oleh keluarga-keluarga kekasih kami yang mendapat pelayanan pemberitaan firman malam ini. Biarlah Tuhan yang akan menguduskan korban syukur mereka agar dapat ditata kelola dengan baik demi kelancaran pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaat. Terima kasih Bapa di sorga. Malam ini pun kami datang memohonkan belas kasih-Mu untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa secara khusus buat Bapak Daniel Tumonglo yang sekarang ini ditangani secara intensif di Rumah Sakit Wahidin. Pun demikian, kami berdoa untuk Ibu Deborah Salempang yang sekarang ini sedang dirawat di Rumah Sakit Mitra Usada. Hamba berdoa untuk Opa Yan Madeten yang juga sedang dirawat di Rumah Sakit Stella Maris. Hamba berdoa untuk Oma Ta'nak yang menjalani home care dari Rumah Sakit Awal Bros. Hamba berdoa untuk kekasih kami, Bapak Simon Puasa yang menjalani terapi di rumah.
Hamba berdoa untuk Bapak Jonathan sampai Toding, untuk Bapak Karir Salamba, untuk Audi Mantiri, untuk Ibu Alfrida Paimbonan, dan masih begitu banyak anak-anak Tuhan yang dalam kelemahannya. Mari Tuhan, Engkau kuatkan, teguhkan iman dan pengharapan mereka. Bahkan kami yakin mujizat-Mu ada. Mari Tuhan jamah tubuh mereka dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan mujizat. Memberkati penanganan keluarga, penanganan para medis, memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan. Sehingga melalui semua itu, kekasih-kekasih kami boleh kembali kuat dan pulih seperti sedia kala untuk menikmati hidup dan bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau kiranya memberkati rumah tangga hamba-Mu di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan di Jemaat Masaleh. Memberkati istri hamba-Mu, anak hamba-Mu di Samarinda Ade. Pun demikian, Diel dan Epi, Ita, Kiki dan Geri. Kiranya kami semua tetap merasa tenang dan damai di dalam menikmati hidup karunia-Mu. Memberkati kekasih kami Ibu Adriani Salamba. Biarlah Tuhan yang akan topang dia di dalam mengemban tanggung jawab pelayanan, baik selaku majelis gereja maupun selaku pengurus PWGT. Mari Tuhan berkati suami kekasih dan kedua anak karunia-Mu, sehingga mereka tetap merasa tenang dan damai. Memberkati kekasih kami Vina, yang juga sekarang ini sedang dalam kelemahannya, dalam proses pemulihannya. Biarlah tangan Tuhan menjamah hidupnya dan memberkati dia, memberikan kesembuhan kepadanya, dan Tuhan dimuliakan. Memberkati kekasih kami Cali dan Nando, agar mereka senantiasa merasa tenang dan damai di dalam mengambil bahagian di tengah-tengah pelayanan jemaat. Engkau memberkati semua umat-Mu yang turut menyaksikan tayangan dari Jemaat Masaleh, yang turut menikmati ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Memberkati opa-opa dan oma-oma di dalam menikmati hari-hari kehidupan yang Tuhan masih izinkan. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami, inilah syafaat kami yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam satu nama, yakni Kristus Yesus, Tuhan Muhalis kami, yang setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita berdiri dan kita mengangkat pujian Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon
Saudara-saudara, Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang-orang yang diurapinya. Karena itu, arahkan pandanganmu kepada Tuhan, letakkan seluruh pengharapanmu hanya di dalam kuasa-Nya. Yakin dan percaya, Tuhan tidak akan menyia-nyiakan kehidupan orang yang mengandalkan Dia. Untuk itu arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Dan perkenankan kami untuk menyapa keluarga selamat atas firman Tuhan yang telah ditaburkan. Kiranya menjadi penguatan bagi kita semua, baik kepada keluarga Bapak Ilham Asis maupun keluarga Bapak Samuel Palisungan. Dan perlu pula kami sampaikan bahwa beberapa dari warga gereja Toraja Jemaat Masale yang sedang bergumul dengan kelemahannya. Karena itu mari Bapak Ibu dengan tiada jemu, dengan tiada henti, kita menyatukan hati, bersatu di dalam doa, memohonkan kuat dan sehat badani kepada saudara-saudara kita yang dalam kelemahannya. Dan jikalau tidak halangan, mudah-mudahan besok secepatnya saya dapat mengikuti vaksinasi tahap yang kedua. Pada pukul 7 malam kita akan menikmati persekutuan lewat renungan dan doa malam yang akan kita dedikasikan buat saudara-saudara kita yang sedang dalam kelemahan tubuh. Demikian saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini bersama dengan keluarga Bapak Samuel Palisungan dan keluarga Bapak Ilham Asis. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah menyampaikan firman Tuhan yang menjadi penguatan bagi keluarga yang mendapat pelayanan pada malam hari ini. Kiranya Bapak Pendeta diberkati, selalu diberi kuat dan sehat dalam mengangkat setiap tugas pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hermiati, kepada Pina, Cali, dan Nando yang juga sudah mengambil bagian dalam ibadah pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.